Jadi ciri ibadur rahman tu tak sempili. Kalau ada orang sempili, pasti bukan ibadur rahman. Kenapa? Karena tadi ibadur rahman tu ciri-cirinya apa? Hatinya tenang, nafsul mutmainnah. Orang kalau kiki, tanda hati tak tenang. Orang kalau kiki, ciri orang kiki ku gelisah. Lihumazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat mencela, mengumpat mencela. Siapa yang mengumpat dan mencela itu? Allazi jama'a malahu wa addada, yang kiki, yang kikir, yang kerjanya menimbun harta, menimpuk harta, menimbun harta. Bahawa orang kalau kikir, Pak Ibu, hatinya tidak tenang. Orang kiki, Pak, kalau mau oto, itu berbunyi, Pak, nyolah sasa angok tu, Pak. Ya, berbunyi di luar, nyukir otonya mungkin senggol orang, Pak Ibu. Tak bayang dia rugi ke bengkel, padahal bayi bengkel. Ah, tu. Tu kok sasa angoknya tu. Ibu kalau paca piring, paca gale, paca pot bunga nerancak di anak, di cucu, tu ibu berang-berang. Seminggu ibu berang. Tu tanda ibu kiki tu. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Furqan, surat 25, mulai ayat 63 sampai ayat yang terakhir, ayat 77. Kita baca ayatnya dulu, ayat 63. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahman allazina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan itu adalah mereka yang berjalan di atas bumi dengan perasaan hina. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang bodoh, mereka mengucapkan salam. Itu artinya ayat yang ke-63. Jadi ayat ini Bapak Ibu, surat Al-Furqan ini, ayat 63 ini sampai terusnya, itu menjelaskan tentang ciri-ciri yang disebut dengan ibadur rahman. Ibadur rahman itu artinya hamba Tuhan. Dan kita penting menginisiasi diri kita sebagai ibadur rahman. Kenapa? Bapak Ibu kalau baca di penutup surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Allah, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah menghadap Tuhan dengan penuh keredaan, masuklah bersama hambaku dan masuklah ke surgaku. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah disebut ibadur rahman, satu, jiwanya sudah tenang. Nafsul mutmainnah namanya, jiwanya sudah tenang. Yang kedua, dia boleh kembali kepada Tuhan. Kalau jiwanya belum tenang, dia tak boleh kembali. Ya, nanti ada tempat transit lain nanti. Salah satu tempatnya neraka. Jadi kalau dia tidak masuk ibadur rahman, jiwanya tidak tenang, dia tidak boleh kembali kepada Tuhan dan tidak boleh masuk surga. Karena syarat masuk surga itu adalah jiwa yang sudah tenang, dan itu namanya ibadur rahman. Makanya penting kita mengukur diri kita. Apakah kita sudah masuk ibadur rahman atau tidak? Ini ciri-cirinya disebutkan di ayat ini. Satu, siapa tu ibadur rahman? Allazina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu mereka yang berjalan di muka bumi dengan perasaan penuh kehinaan. Ini ciri pokok Ibu ya. Orang yang disebut ibadur rahman itu tidak merasa dirinya hebat, mulia, penting. Dia merasa dirinya itu hina. Karena itu dia tidak akan marah tidak dihargai, tidak akan kecewa kalau tidak dihormati. Pokoknya dia berbuat baik saja. Dia kemana-mana selalu merasakan dirinya hina. Dan memang kita ini hina. Karena kata Allah, summa ja'alna naslahu min suladatin min ma'im mahin. Manusia itu diciptakan di air yang hina. Memang hina kita ini. Air ciptaan kita ini hina. Sperma itu hina, Bapak Ibu. Kenapa hina? Bau, menjijikkan. Coba Bapak Ibu kalau sperma itu menempel di badan kita, kan jijik kita itu. Itu makanya airnya hina. Itu asal kejadian kita itu.
keluar kita ini pertama dari saluran kencing bapak kita. Kita keluar dari saluran kencing bapak kita, masuk ke saluran kencing ibu kita, nanti keluar dari saluran kencing ibu kita lagi. Jadi kerja kita ni Bapak Ibu itu keluar dari saluran kencing, masuk dari ke saluran kencing nanti itu. Begitulah kita ni Bapak Ibu. Ke mana-mana bawa kotoran tu. Ya, Bapak Ibu ke mana-mana tu kotoran dibawa tu. Memang tidak ada yang perlu kita merasa diri kita mulia. Kita hina, memang kita hina. Orang yang marah tu Bapak Ibu, tu orang yang merasa dirinya mulia. Orang kalau merasa dirinya hina, rendah, tidak akan pernah marah. Karena itu Bapak Ibu, tidak perlu kita ini Bapak Ibu merasa diri kita ini penting. Makanya kadang-kadang kita ini Bapak Ibu, kalau sudah jadi pejabat, itu tas dibawaan, pintu auto dibukaan. Biasanya pandai buka pintu auto seorang Bapak Ibu. Eko selalu dibukaan pintu auto di sopirnya, lu keturunnya deh. Ya, itu orang yang tidak merasa dirinya hina. Buka sajalah pintu mobil itu sendiri. Ya Bapak Ibu, mangga lu orang kamu buka pintu auto tu. Tak payah pada lu menarik apa tu, kunci auto tu. Tas tu angkut sesurang. Nabi Muhammad tu Bapak Ibu kata Aisyah, kalau sobek baju beliau, sobek sepatu beliau, tidak pernah isteri beliau menjahitnya. Selalu beliau jahit sendiri. Tidak hina pula suami menjahit bajunya sendiri, menjahit sepatunya sendiri, ya, menjahit buah baju yang tangga. Kadang apa-apa buah baju tangga boncetnya ke ibu. Ya kan, ibu lah payah kerajo di pagi banyak tu kerajonya, buah baju ciet tangga boncetnya kinya. Ya, tu orang yang merasa dirinya mulia tu Pak. Ibadur Rahman tu orang yang merasa dirinya hina. Sehingga kalau dia dihina, dicaci, tidak ada marah. Tu makanya jiwanya tenang tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hanya jiwa yang tenang yang tidak bergejolak. Ibu bapa itu ya kenapa bergejolak jiwanya ketika bapak ibu menemukan sesuatu yang tidak ideal? Karena bapak ibu merasa diri bapak ibu penting. Ya. Makanya kalau bos marah-marah ke bawahan karena dia merasa tinggi itu. Makanya marah itu kan tanda orang merasa tinggi, maka nadanya tinggi kalau bicara itu Pak. Orang kalau marah kan nadanya tinggi Pak. Nah, orang yang nadanya tinggi itu merasa dirinya di atas tu. Allah tidak akan memasukkan mereka ke dalam kelompok ibadur Rahman. Karena ciri-ciri ibadur Rahman itu kemanapun mereka menghadap selalu merasa dirinya rendah, hina dan tidak bernilai. Bahwa ada orang menilai dia, menghargai dia itu soal lain, itu penghargaan namanya. Tapi dia tidak peduli dengan itu. Tidak penting dengan nilai dan penghargaan itu. Ya. Nah, kadang-kadang sama apa jadi pengurus masjid Pak, tidak dihargai orang kerajaan kan, oh tanggung mengamu-ngamu payah sewak jadi pengurusnya. Tak ada nelok di warga kalau itu susah tu Pak Ibu ya. Nabi Muhammad tu kurang baik apa kepada manusia Pak Ibu, tapi kebaikan beliau tidak dihargai. Apa Nabi marah? Tidak. Nabi hanya minta hidayah dan minta diberikan kekuatan untuk menghadapi itu. Nah, jadi itu penting Bapak Ibu ya, jangan pernah merasa diri kita mulia, tinggi ya, tetaplah merasa diri kita hina. Itu syarat utama kita menjadi ibadur Rahman. Yang kedua, apabila mereka bertemu dengan orang bodoh, mereka mengucapkan salam. Apa maksud bertemu dengan orang bodoh mengucapkan salam? Bodoh di sini bukan bodoh tak sekolah, Bapak Ibu ya. Bukan bodoh tak mengerti ilmu tak. Kata jahil dalam Al-Quran itu biasanya digunakan untuk menunjukkan perilaku-perilaku negatif. Makanya kata jahiliyah dalam Al-Quran itu sifat negatif semua. Hamiyah jahiliyah. Hamiyah aku Bapak Ibu temperamental, orang yang suka mencaci, itu hamiyah namanya. Ada tabarrujal jahiliyah. Tabarruj itu artinya orang yang kasar, keras. Ya, nah, kalau perempuan nanti dia ya membuka auratnya. Ada zannal jahiliyah, buruk sangka. Ya, ada ya misalnya hukmul jahiliyah, ya yang kaya menindas yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Jadi kata-kata jahil dalam Al-Quran selalu maknanya sesuatu yang buruk perilakunya. Maka orang yang disebut ibadur Rahman itu kalau ketemu orang yang buruk perangainya, buruk perilakunya, mereka mengucapkan salam artinya berpisah dari mereka. Mereka tidak mau ikut kelompok itu. Ini penting nih Pak Ibu. Kadang-kadang kita ini kalau ada kawan yang dalam tanda kutip tidak baik apa perilaku mereka, kita ikut tetap berkawan dengan mereka. Ibadur Rahman itu tidak akan berkawan dengan orang-orang jahil, tapi tidak memusuhi orang jahil.
tapi tidak akan masuk ke dalam kelompok itu. Mereka selalu mengatakan salaman berpisah. Sebab kawan ni Bapak Ibu, dia akan membentuk diri kita sendiri. Nyo kawan ku kadang pengaruhnya Bapak Ibu. Ya. Tapi ada petuah mengatakannya, bakawan jo tukang minyak kane wangi wak, tukang parfumnya. Bakawan jo tukang apa kane asok. Enak. Bakawan jo ustaz minimal pandai azan, kau nak pandai ceramah. Bakawan jo apa, jo penciluk, tukang calin orang wak, kau nak satu penciluk. Bakawan je tukang main domino, tukang etong, kau nak pandai menokok batu. Ada pak? Kadang pengaruh kawan kau pak. Bakawan je orang pota minimal tukang lengongan pak. Kalau nak ke satu lomota. Makanya bakawan kau penting. Maka kalau ada orang perilaku negatif itu ada pada mereka, mereka nak akan berkawan, mereka mengatakan salaman, sudah mereka pergi. Ya, jadi mereka tidak akan menceburkan diri mereka ke dalam orang-orang bersama orang-orang yang perilakunya tidak baik. Itu penting Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu jangan anggap sepele kawan nih. Karena nanti di akhirat, nanti dilanjutkan ini di surah Al-Furqan di ayat 28-nya nanti. Salah satu yang disesali manusia nanti masuk neraka. Kenapa manusia menyesal masuk neraka Bapak Ibu? Apa kata manusia ketika dicampakkan ke neraka? Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya Tuhan, andai saya tidak berkawan dengan si fulan, saya tidak akan masuk neraka. Ternyata penyebab orang masuk neraka ini salah berkawan Bapak Ibu. Salah berkawan. Kalau salah memilih kawan di dunia itu penyesalan kita nanti itu. Manusia itu masuk neraka dek salah berkawan. Itu makanya hati-hati Bapak Ibu mencari kawan tu. Ya, Abu Lahab tu Bapak Ibu sebenarnya baik itu. Paman Nabi itu. Cuma dia masuk neraka karena salah memilih istri kawan hidup. Ya, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia yang membawa dia ke neraka atau yang membakar dia tu. Itu kata Allah begitu. Itu maka apa-apa aku penting memilih isteri. Ya, tapi dah terlongsong tu dapat akal ya baca lepak. Ya, karena tidak sedikit justru kawan hidupku yang mencelakakan kita Bapak Ibu. Seperti Abu Lahab tu. Dia baik sebenarnya tu, paman Nabi itu. Bahkan Nabi lahir dia gembira dulu tu. Dimerdekakan budaknya namanya Suwaibah, dikasih tugas menyusukan Nabi Muhammad tu. Tapi karena dorongan isi itu, itu pentingnya berkawan tu Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan kawan. Tu makanya kalau dia bertemu dengan orang-orang jahil yang perangainya tidak baik, mereka tidak akan bergabung bersama mereka. Mereka mengucapkan salam, artinya pergi dari tempat itu. Nah, yang ketiga, wallazina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Mereka di malam hari bersujud dan berdiri menghadap Tuhan. Jadi ciri-ciri ibadur rahman tu memang tak sampai pagi lalu lah. Kalau ada orang sampai subuh lalu Ibu azan baru jago, tu tak masuk ibadur rahman tu. Ibadur rahman tu yabituna li rabbihim. Ketika masih malam tu batasnya azan subuh. Kalau sudah azan subuh sudah fajar dah pagi tu. Kata Allah yabituna di malam hari. Selagi masih ada malam sebelum azan subuh berkumandang, mereka sudah bersujud dan berdiri. Bersujud dan berdiri ini artinya salat malam. Ya, itu ciri ibadur rahman tu Pak. Hamba Allah itu mereka tidak tidur sampai pagi. Makanya ciri lain di surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Kan ada nanti kata Allah, ya wala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ada orang-orang nanti dapat hadiah kado spesial, kejutan dari Allah di sorga. Siapa yang mendapat kejutan itu? Orang yang mengangkat lambungnya sebelum pagi datang. Artinya dia tidak tidur di atas kasur sampai azan subuh. Ada sebagian malamnya yang dia pakai untuk sujud dan berdiri. Nah, kenapa sujud dan berdiri? Tidak salat bahasanya, tapi sujud dan berdiri. Walaupun yang dimaksud itu salat. Ini menjadi isyarat salat malam itu sujud dan berdirinya harus lama. Itu kenapa tidak disebut salat, tapi sujud dan berdiri, karena ini yang pokok dalam salat malam. Makanya Bapak Ibu, kata Nabi yang paling dekat hamba dengan Tuhan, wa huwa sajidun, maka lamakan sujudmu ketika sujud. Maka sujud salat malam itu lama Bapak Ibu. Begitu juga berdirinya, panjangkan berdirinya. Lebih baik Bapak Ibu salat 2 rakaat setengah jam daripada 11 rakaat setengah jam. Karena yang diminta Allah lama berdirinya, makanya salat malam disebut qiyaman.
Itu makanya Aisyah bercerita Nabi itu kalau salat malam sampai bangkak-bangkak kaki beliau. Kenapa bangkak kaki Nabi salat malam? Kata Aisyah, jangan tanya lama dan panjangnya berdiri. Jangan tanya lama dan panjangnya berdiri. Karena lama dan panjangnya berdiri itu yang membuat kaki Nabi bengkak. Ibu bapa kalau duduk di auto, berjam-jam duduk di auto, pasti bangkak kakinya. Nabi begitu pula tu. Karena Al-Baqarah dan Ali Imran tu kadang satu rakaat, Nabi satu rakaat. Ya, di salat malamnya satu rakaat tu Al-Baqarah dan Ali Imran. Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang ibadur Rahman tu memang ya tidak pernah meninggalkan ibadah malam. Karena ibadah malam ni mahal Bapak Ibu ya. Makanya kata Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau kamu bertahajud di tengah malam, menjelang pagi engkau berdiri menghadap Allah, ada tempat spesial nanti yang tidak semua orang dapat, namanya maqaman mahmuda. Makanya di padang mahsyar mereka berdiri ditempatkan Allah di bawah naungan aras saat semua orang berdiri kepanasan 50.000 tahun. Jadi memang itu Bapak Ibu ya, penting salat malam itu. Dan saya yakin Bapak Ibu, kalau sudah Bapak Ibu lah pensiun, itu bisa melakukannya. Kenapa? Bapak Ibu yang sudah tua ini, itu kan lalu kan tidak lama itu. Memang Allah sengaja mencabut nikmat tidur tu. Ibu bapak yang usianya lah 60 tahun, ada dua nikmat dicabut Tuhan tu. Satu nikmat makan, dua nikmat lalu. Makanya gigi Bapak Ibu tanggah. Tu Allah yang menanggan tu. Bapak batanggan gigi itu supaya jangan makan-makannya kerajo le. Ya kok makan bubu selulu le. Kalau makanlah kurang, nyo lalu berkurang beko tu mah. Ibadah meningkik beko tu mah. Ibu bapak kalau bulan puasa ba kok meningkik ibadah awak dan makan kurang. Tu bakal meningkik ibadah tu mah. Nyo makan kalau lama apa Ibu, lalu bakaruh. Maka ciri-ciri orang sanang kan begitu, makan bertambuh lalu bakaruh. Tu ciri orang sanang tu. Makanya Bapak Ibu kesenangan tu dicabut di hari tua kok. Lalu dah lama itu. Tu semata jago ikut tu mah. Allah yang membangunkan tu. Jangan lalu-lalu je lah. Tak kalamu lah, kau jemputan datang ha. Ibarat auto Bapak Ibu kau, dak di ujung pintu auto kau. Maka salat malam lah. Kau ada je apa-apa lah pensiun payah yo jago pagi itu atau dak pekar itu. Ya, karena ada ibu ku pernah curhat kamu Pak Ustaz, suami ambo lah pensiun, makin pensiun ku makin payah jago subuh ke. Aku ada apa-apa cerita dak pekar itu. Nya Bapak Ibu, lalu ko lamanya masuk anak-anak. Ala tua-tua ko lalu dak akan lama lagi. Tapi begitulah ciri ibadur Rahman, orang yang tidak tidur sampai pagi, menjelang pagi ya masih waktu malam mereka bersujud dan berdiri menghadap Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu usahakan kalau salat malam itu agak lama berdirinya, agak lama sujudnya. Lalu wallazina yaquluna rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Mereka selalu berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari azab jahannam, sesungguhnya azab jahannam ini begitu keras dan kekal. Bapak Ibu, ada sebuah hadis Nabi menjelaskan, ma min abdin ya istajara minan nar sab'a marrat fil yaum illa qalatin nar ya rab inna abdaka fulan istajara minni fa ajirhu. Kalau ada orang membaca doa ini, Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Orang baca ini setiap hari 7 kali. Itu hadis sahih Muslim itu. Kalau orang baca ayat ini 7 kali setiap hari, maka neraka akan berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, itu hamba engkau si fulan, disebut nama kita, dia minta berlindung dari saya, maka tutuplah semua pintu saya. Kalau ada orang baca ayat ini Bapak Ibu, pagi 7 kali, setiap hari 7 kali, maka neraka akan menutup pintu semua. Bapak Ibu tidak mungkin masuk neraka. Allah kan sudah sebut, ibadur Rahman itu kan ke mana tempatnya? Fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Maka doa ini penting dibaca. Kata Nabi, kalau ada orang minta berlindung dari neraka 7 kali sehari, neraka yang meminta kepada Allah agar pintunya ditutup. Ini doa untuk menutup pintu neraka. Yakinlah Bapak Ibu dengan janji Allah. Baca saja 7 kali pagi setiap hari. Kalau 7 kali setiap hari kan tak panjang tu. Habis subuh cik sampai isya lah 5 tu. Habis ko 2 le terserah lah dengan macam lalu dibaca. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Itu panjang tu. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Itu kan tak panjang tu.
Ibu sudah sembahyang subuh ke, menjalang pulang ke rumah bisa agak 10 ikut nama. Ya tak? Jangan mau tanya lah, sudah sembahyang tu, atau baca tu lah sambil jalan ke rumah tu. Kadang ibu-ibu ko sambil di jalan tu, sepanjang jalan tu mau tak, itu, tak ada bazikir seketik ala. Sebab banyak ni kan dibaca di pagi ko ibu, ya tak? Kebiasaan ibu-ibu contoh tu. Apa-apa ini jarang motanya. Kalau ada cik-cik mana lah nya. Tapi kalau ibu-ibu ko banyak pota ke. Ibu pulang masjid ko baca doa dulu. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Ini doa kita ya minta berlindung dari neraka. Kata Nabi 7 kali baca, maka pintu neraka akan meminta kepada Allah agar dirinya ditutup oleh Allah. Ditutup. Ya. Tapi syaratnya ini rutin dibaca Ibu ya. Kata Nabi 7 kali. Tak disebutkan kapan waktunya, mau pagi, mau siang, mau sore, yang penting setiap hari 7 kali. Ma min abdin istajara minan nar sab'a marrat fil yaum. Disebutkan Nabi sab'a marrat fil yaum, 7 kali dalam sehari. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Itu baca 7 kali, baca saja ya sampai mati. Dari sekarang amalkanlah. Karena Nabi sudah ajarkan begitu, sudah tunjukkan begitu. Ya. Lalu kita baca ni yang terakhir, nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallazina iza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama. Berikutnya mereka apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak terlalu kikir. Tapi antara itu, antara kikir dan boros. Jadi ciri ibadur rahman tu tak simpili. Kalau ada orang simpili, pasti bukan ibadur rahman. Kenapa? Karena tadi ibadur rahman tu ciri-cirinya apa? Hatinya tenang. Nafsul mutmainnah. Orang kalau kiki, tentu hati tidak tenang. Orang kalau kiki, ciri orang kiki kok gelisah. Itu makanya fawailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang mengumpat mencela, mengumpat mencela. Siapa yang mengumpat dan mencela itu? Allazi jama'a malahu wa addada. Yang kiki, yang kikir, yang kerjanya menimbun harta, menimbun harta. Bahwa orang kalau kikir Pak Ibu, hatinya tidak tenang. Orang kiki Pak kalau mau oto, itu berbunyi Pak nyolah sasa angok tu Pak. Ya, berbunyi di luar, nyukir otonya mungkin senggol orang Pak Ibu. Tak bayang dia rugi ke bengkel padahal bayi beko. Tu. Tu kok sasa angoknya tu. Ibu kalau paca piring, paca gale, paca pot bunga nerancak di anak, di cucu, tu ibu berang-berang. Seminggu ibu berang, tu tanda ibu kiki tu. Tanda orang kiki berang-berang. Kalau nyo ndak kiki, ndak akan marah. Pacah piringnya, innalillah, sudahlah nak. Kumpulkan ya, bawa ke tong sampah, nanti kita beli lagi. Itu tandanya Allah menyuruh kita bersedekah ke tukang jual piring. Tapi tahu? Cobalah ibu, kalau piring ibu dah pacah-pacah 100 tahun, tu orang menjual piring jualnya makan beko. Tukang jual piring makan tu kan dipacah piring ibu tu, maka belanja kenyo. Tu kalau orang dak kikik cutu pikirnya pasti sedekah ke tukang jual piring. Caranya pacah piringnya. Apa kalau ada oto apa rusak, oto apa kane senggol, orang tu apa marabo-rabo, tu kikik tu. Pasti orang kikik tu, hatinya tak tenang lah, gelisahnya, mengamuk-ngamuknya, tak ada hati tak tenang. Kalau orang yang tak kikik pe ibu, ndak. Oh kalau disenggol orang otonya rusak, tak masalah lah. Sudahlah, innalillah. Bawa ke bengkel. Kau tak ada Tuhan menyuruh apa sedekah ke tukang bengkel. Tak betul? Oto apa kau nak rusak-rusak selama 100 tahun? Tu orang yang bengkel tu makan jualnya jobiang makan pe ibu. Ndaklah. Jadi oto rusak kau tak ada Tuhan menyuruh sedekah ke tu tak ada orang dak kiki. Maka jiwanya tenang, hatinya tenang. Orang yang hatinya gelisah, kerasa kerusuk, mencela, itu orang yang kikir. Pasti orang kikir. Orang kikir ke ibu memang hidupnya susah. Ya, orang kikir ibu dunia akhirat merasai susah. Tak ada ketenangan dalam hidupnya kalau orang kikir gitu. Pernah apa ibu nonton film kartun SpongeBob? SpongeBob tu ada Tuan Krab. Tuan Krab ko ibu merasai nyo kayo ibu tapi merasai dia kikir. Ya. Ada kawannya jalan yang merasai itu Squidward namanya. Kalau Squidward ko merasai dia dengki. Ya, iri saya kurang, dengki saya kurang. Yang paling bahagia aku Patrick ke SpongeBob. Hanya ndak kiki lah, ndak ada dengki lah, tu bahagia hidupnya Pak Ibu. Tu makanya ibadur rahman tu cirinya jiwanya tenang. Kenapa jiwanya tenang? Mereka berinfak. Ya, mereka tidak boros, tidak pula berlebihan. Jadi memang Bapak Ibu kalau kita urut dari tadi,
ciri ibadur rahman tu, mulai yang pertama, mereka menjaga hati. Tidak merasa dirinya besar, tinggi, hebat, tu menjaga hati. Yang kedua, mereka menjaga akhlak, tidak berkawan dengan orang-orang yang akhlaknya buruk. Mereka menjaga akhlak dan perilaku. Hati dijaga, perilaku dijaga. Yang ketiga, mereka menjaga ibadah. Apa ibadah yang mereka jaga? Salat malam. Orang kalau sudah salat malam, terjaga dengan baik, ibadah yang lain pasti terjaga dengan baik. Karena yang paling berat kau salat malam. Orang kalau sudah tahajud, pasti salat 5 waktunya bagus. Pasti itu. Kenapa? Yang sulit saja dia jaga, apalagi yang lebih mudah. Itu kenapa yang dipilih itu salat malam. Ini yang ibadah yang paling berat. Mereka menjaga ibadah. Nah, yang keenam, yang kelima, mereka menjaga harta, infak. Jadi infak itu menjaga harta. Harta yang bapak ibu jaga sebenarnya yang diinfakkan itu. Karena kata Nabi, hartamu yang kau makan, yang kau pakai, dan yang kau infakkan. Jadi semakin banyak kita menginfakkan harta kita, semakin terjaga harta kita. Harta yang bapak ibu simpan di rekening, itu bukan harta kita. Kita capeknya saja dapat tu Pak. Hisabnya saja dapat nanti itu. Yang harta kita sesungguhnya kita infakkan. Maka ketika manusia menginfakkan hartanya, maka sesungguhnya dia menjaga hartanya. Itulah kenapa ciri mereka itu infak. Nah, baru yang terakhir itu mereka ya menjaga rasa takut mereka terhadap azab Allah. Makanya mereka selalu berdoa agar dilindungi dari azab neraka, karena mereka selalu tidak merasa aman dari azab. Walaupun mereka sudah menjaga hati, sudah menjaga akhlak, sudah menjaga harta, sudah menjaga ibadah, tetap hatinya tidak merasa aman dari azab Allah. Orang yang ibadahnya bagus, ya, yang akhlaknya bagus, yang sedekahnya banyak, tetap tidak merasa aman dari azab neraka. Nah, apalagi kita yang ibadahnya belum bagus, ya kan, rasa kikirnya masih ada, akhlaknya belum baik, kenapa kita merasa aman dari azab neraka? Ini ibadur rahman itu hebat sekali. Sudah demikian hebatnya perilakunya, tetap hatinya tidak pernah merasa aman dari azab neraka. Maka setiap hari mereka selalu berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka, karena azab neraka itu begitu ya kekal, begitu membinasakan. Nah, ini doa yang Bapak Ibu harus baca setiap hari ya. Rabbana srif anna azaba jahannam inna azabaha kana gharama. Begitu Bapak Ibu dulu, nanti kita lanjutkan, masih ada banyak cirinya lagi sampai 76.